كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai hamba yang masih kurang berilmu dan masih banyak dosa kita, kewajiban kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita dan bertobat dari perbuatan-perbuatan kejahatan juga temannya syirik yang sangat bahaya, yaitu bid'ah. Maka mustahil kita akan bisa membersihkan diri dari bahaya syirik dan bahaya dosa bid'ah ini, melainkan kita harus bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang berkenaan dengan akidah, yaitu tauhid. Karena inilah yang menjelaskan macam-macam syirik dan juga cara untuk menepis syirik itu sendiri. Dan juga kita wajib mempelajari as-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabatnya. Karena kita dengan mengenal sunnah, kita akan mengenal pula bid'ah. Karena bid'ah itu musuh utamanya sunnah, sebagaimana syirik musuh utamanya tauhid. Inilah kaum muslimin landasan yang harus kita fahami untuk setiap kaum muslimin, agar hidup kita tidak sia-sia ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan agar amal kita diterima oleh Allah Ta'ala, maka harus bertauhid kepada Allah Ta'ala dengan kita mempelajari hakikat tauhid itu sendiri, agar tauhid kita bersih dari min syawa'ibis syirki, dari kotoran-kotoran syirik. Pada waktu yang lalu telah kita bahas, yaitu memahami syahadat yang benar, bukan syahadat yang keliru. Maka insya Allah akan kita lanjutkan di sini, yaitu syarat-syarat diterimanya syahadat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya syahadat yang kita baca minimalnya 9 kali sehari semalam ini, pada waktu kita bertasyahud awal dan tasyahud akhir, maka kita harus memahami persyaratan agar diterimanya syahadat kita di hadapan Allah Ta'ala, dan agar bermanfaat syahadat kita ini. Karena kalau hanya sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, orang munafik pun sudah bersyahadat. Dan mungkin dengan kalimat itu orang kafir pun juga bisa bersyahadat, karena kalimat itu tidak panjang, pendek, dan siapapun juga bisa berkata, berucap. Orang bisa membohongi orang dengan syahadatnya. Maka agar syahadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kalau kita mau mensyahadatkan orang yang kafir yang dia mau masuk Islam, hendaknya dilatih dulu di daurah, diberi penjelasan mana syahadat yang benar, sebagaimana kemarin telah dijelaskan, dan juga syarat-syaratnya.
Para ulama telah menentukan beberapa syarat diterimanya syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah ini. Pertama di antaranya kita harus al-ilmu al-munafi lil jahli. Wajib kita memahami maknanya, mengetahui maknanya, dan tidak boleh kita tidak mengetahui maknanya. Karena syahadat bukan hanya suara yang kita suarakan, tetapi ini adalah makna yang harus kita fahami di dalam kandungannya. Bukankah Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmulah, mengetahuilah kalian semuanya, annahu la ilaha illallah, bukan fa'yakul la ilaha illallah, tapi Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka orang yang mengilmui banyak dia mengucapkannya. Karena di antara iman harus muncul dari perkataan pula. Tetapi orang yang berkata syahadat asyhadu an la ilaha illallah, bisa jadi dia tidak tahu maknanya. Ya, kalau anak kecil dia belum balik, disuruh bersyahadat la ilaha illallah, ditanya maknanya mungkin dia tidak tahu. Tapi kita yang sudah bertahun-tahun yang sudah balik, kemudian tidak tahu makna syahadat ini, nah ini sangat berbahaya. Bagaimana kita tidak mengetahui makna syahadat la ilaha illallah? Oleh karena itu di sini makna mengetahui syahadat la ilaha illallah, kita wajib mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam kalimat la ilaha, dan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam kalimat illallah. Artinya kaum muslimin, kita harus memahami bahwasanya makna la ilaha illallah mempunyai dua rukun, sebagaimana waktu yang lalu, setengah bulan yang lalu telah kita bahas. Bahwa rukun pertama la ilaha, kita harus meniadakan sesembahan yang berupa makhluk. Siapapun makhluk, walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh menyembah, karena beliau tidak menyuruh kita menyembah kepada beliau, tetapi beliau menyuruh kita agar beribadah kepada Allah. Yang nomor dua, ketika kita ini dilarang beribadah kepada semua makhluk, padahal kita ini butuh ibadah, dan kita diperintah oleh Allah Ta'ala beribadah. Dan karena ibadah ini kebutuhan kita setiap hari, karena makna ibadah itu berdoa. Bukankah kita ini butuh sesuatu? Setiap saat kita berdoa. Maka makna yang nomor dua yang harus kita ketahui, illallah. Kecuali Allah saja kita berdoa, berarti kita tidak berdoa kepada jin, tidak memanggil Rasulullah ya Hadratal Mustafa, tidak memanggil malaikat Jibril ya malaikat Jibril, tidak memanggil wali yang mati atau masih hidup ya wali, tidak mengambil kiai atau ya ustaz, karena berdoa hanya Allah. Dan memang yang bisa ngasih sesuatu hanya Allah. Bayangkan sekarang tidak hujan, ini di Gresik, nggak tahu di tempat yang lain. Siapa ustaz yang bisa mendatangkan hujan? Coba panggil nabinya, panggil malaikatnya, panggil kiainya, panggil walinya, panggil sunannya, tidak ada satupun yang bisa mendatangkan hujan. Padahal kita ini butuh air. Faham kan? Ini mana yang harus kita fahami? Kita harus mengilmui. Kalau kita bersyahadat la ilaha illallah, berarti yang harus kita ketahui, semua makhluk tidak boleh kita minta,
Tidak boleh kita minta perlindungan. Tidak boleh kita minta pertolongan, itu hanya Allah. Tidak boleh kita berlindung kepada makhluk yang itu hanya Allah. Yang kedua, karena manusia itu butuh sesuatu, butuh perlindungan, butuh untuk memenuhi kebutuhannya hanya kepada Allah, illallah. Ini al-ilmu bisyahadati an la ilaha illallah. Nah, keterangan ini apa? Ada dalilnya. Kita wajib berdalil. Tidak boleh katanya si fulan, katanya si ustad, tapi wajib berdalil. Dalilnya firman Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ayat nomor 86. Maka Allah berfirman, ala man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illa, bukan ala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illa man syahida bil haqqi, kecuali orang bersyahadat yang benar, bukan syahadat yang batil. Kemarin telah kita jelaskan tentang kesalahan makna la ilaha illallah oleh orang-orang yang tidak benar. Lalu kita luruskan makna yang benar. Illa man syahida bil haqqi, kecuali orang yang bersyahadat, yaitu syahadat yang benar, bukan syahadat yang batil. Wa hum ya'lamun, Allah mengatakan wa hum ya'lamun, bukan wa hum yajhalun. Dan mereka itu tahu maknanya, ya. Maknanya wa hum ya'lamuna bi qulubihim ma syahidta bi wa ma syahidat bi alsinatuhum. Artinya hati mereka itu memahami maknanya ketika lisannya sedang bicara asyhadu an la ilaha illallah, difahami dalam hatinya. Nah, ya, bahwa hatinya, oh iya, berarti saya ketika bersyahadat la ilaha illallah, maka saya harus minta kepada Allah Ta'ala saja, yang lainnya tidak boleh kita mintai. Kami harus membuang, membakar azimat-azimat kami. Kami harus melepaskan pula gelang-gelang yang di tangan ini yang katanya orang bisa mendatangkan manfaat dan menolak bala. Ya, kami harus juga mengambil azimat-azimat yang berada di jok mobil atau di atas rumah. Keris-keris yang diyakini itu bisa mendatangkan manfaat menolak bala, wajib dihilangkan semuanya. Dihilangkan barangnya dan juga dihilangkan keyakinan hati kita kepada perkara tersebut. Falau nataqa biha wa huwa la ya'lamu ma'naha. Kalau ada orang hanya berucap la ilaha illallah lalu dia tidak faham maknanya, la yanfa'u, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Seperti orang baca kitab, lancar membaca Al-Quran tapi tidak tahu maknanya. Ya, faedahnya kalau itu Quran dibaca hanya mendapatkan pahalanya. Tapi masalah syahadat la ilaha illallah ini, kalau kita tidak mana-mana, lalu apa yang kita rasakan faedahnya? Dan bagaimana kita akan membutuhkan amalan kalau kita tidak faham maknanya? Bagikan orang, yaitu orang asing, ya, yang ketika ada orang Arab bicara, ya dia hanya ngangguk-ngangguk saja kepalanya, ya hanya ngangguk-ngangguk saja, tapi tidak tahu apa maksudnya orang Arab itu bicara. Kenapa tidak ada manfaatnya? Li'annahu lam ya'taqid ma tadullu alaihi, karena dia tidak meyakini apa yang menunjukkan di dalam kalimat syahadat itu. Karena i'tiqad itu setelah kita memahami maknanya. Ini yang pertama, kaum muslimin, ya, wajibnya kita memahami makna syahadat la ilaha illallah. Kita harus mengerti. Yang nomor dua, syaratnya nomor dua, al-yaqinu al-munafi lisyakki. Kita harus meyakini yang kita ilmui ini
Tidak boleh kita ragu-ragu. Yang kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kita fahami dalam hati makna syahadat yang benar ini. Selanjutnya kita harus meyakininya, maknanya itu. Tidak boleh kita ragu-ragu. Karena belum tentu orang diberitahu ini buktinya air, lalu dia mengatakan, wah ini bukan air, ini bisa air keras, ini bisa thinner atau yang lainnya. Jadi setelah kita mengetahui maknanya, kita harus meyakini. Tidak boleh ragu-ragu. Yaitu maknanya bi'an yakuna qailuha mustaqina bima tadullu alaihi. Maknanya yang berkata ini harus meyakini arti yang ada di dalam makna syahadat la ilaha illallah ta'ala itu. Wa in kana syakan bima tadullu alaihi la yanfa'u. Kalau ada orang itu masih ragu-ragu, iya saya tahu tapi ragu-ragu. Berapa banyak orang tahu tapi ragu-ragu, jumlahnya banyak. Jika dia sudah meyakini maknanya tapi ragu-ragu, tidak bermanfaat. Lamana dalilnya kalau kita itu harus yakin. Setelah mengetahui maknanya ini tidak cukup hanya yaitu mengetahui, tapi kita harus yakin. Karena orang tahu kebenaran bisa juga ragu-ragu dia. Maka yang menunjukkan kita wajib yakin dia boleh ragu-ragu disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Artinya, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin, maknanya orang yang bersyahadat la ilaha illallah, atau orang yang bertauhid la ilaha illallah, itu namanya nama mukminin. Karena iman hubungannya dengan keyakinan, sebagaimana tauhid hubungannya dengan keyakinan pula. Innamal mu'min, sesungguhnya orang ahli tauhid itu, atau orang bersyahadat la ilaha illallah itu, amanu billahi, dia harus beriman kepada Allah, wa rasuli, dan beriman pada rasulnya. Kalau dalam prakteknya kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh, maka ini apa katanya Allah Ta'ala, summa lam yartabu, kemudian mereka itu tidak ragu-ragu. Kelanjutan ayat, wajatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, lalu diwujudkan syahadat mereka la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah SAW dengan bersungguh-sungguh membela Islam ini dengan hartanya dan yaitu tenaganya. Apa katanya Allah Ta'ala, ulaika humus shadiqun, ini orang yang benar, ini orang yang yakin, bukan orang yang ragu-ragu, ya. Jadi terbukti syahadat kita la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, setelah kita memahaminya, tidak boleh muncul keraguan sedikit pun. Karena setan ini selalu membuat kita itu ragu-ragu. Kadang-kala muncul dalam perhatian kita, langit itu ada yang membuat, itu Allah. Lalu Allah itu siapa yang membuat? Na'udzubillah min dzalik. Apa benar orang mati itu bisa hidup kembali? Setan senantiasa membujuk kita, terutama dalam keadaan orang itu futur atau malas ibadah. Maka ini syarat yang nomor 2 agar diterima syahadat kita, al-yakin wa al-munafi lisyaki, bahwa hati kita itu wajib meyakini yang sudah kita ketahui
tidak boleh muncul keraguan walaupun 1% di antara 100% ini. Karena orang sudah yakin walaupun dibisiki siapapun, diajak apapun, dipaksa apapun, tetap dia yakin. Ini faedahnya kaum muslimin. Ya. Wah, seperti orang kalau sudah tahu bahwasanya yaitu bahwa ini adalah ibunya. Dia tahu karena dia mulai hidup, mulai kecil bersama ibunya, dia mengatakan ini bukan ibumu, tetap dia walaupun diancam apapun dia mengatakan ini ibu saya. Keutamaan yakin kaum muslimin. Ya, bagaimana keyakinan kita asyhadu an la ilaha illallah, betul-betul tidak goyang ketika ada was-was iblis, ketika ada was-was syaitan, ketika orang ahli kalam sedang datang kepada kita membuat keraguan, membuat kerancuan dan membuat syubhat, karena yakin ini adalah penegak kebenaran untuk menepis semua was-was dari siapapun datangnya. Selanjutnya, wa in kana murtaban kana munafiqan. Kalau dia ragu-ragu berarti munafik. Ragu-ragu ini muzabzabina la baina haula wala ila haula. Orang munafik itu bingung. Bagikan kambing mengembek yang kanan, satu lagi mengembek yang kiri, kemana larinya? Ya, dengan bingungnya ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala, wallahu yashhadu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Memang Allah Ta'ala yaitu mengetahui, bersaksi bahwa engkau adalah wahai Nabi utusan Allah Ta'ala, namun orang munafik ini disaksikan oleh Allah Ta'ala mereka itu dusta, ragu-ragu. Oleh karena itu Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan yaitu di dalam kitab As-Sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lakita wara'a hadzal khaiti, barang siapa yang kau jumpai di balik kebun ini, yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan qalbuhu, dia yakin hatinya. Nah, ada kalimat mustaiqinan qalbu, bukan sekadar la yashhadu an la ilaha illallah, tapi mustaiqinan, dia yakin hatinya, karena yakin itu banyak di hati. Yang mana tidak bisa orang memaksa hatinya seorang. Kalau maksa untuk bohong bisa, maksa untuk berbelok bicara apa itu pekerjaan bisa, tapi memaksa untuk hati tidak bisa, karena manusia tidak tahu hatinya seorang. Maka dia mengatakan, siapa yang kamu jumpa di balik kebun ini, orang itu bersyahadat la ilaha illallah mustaqinan qalbu, hatinya betul-betul yakin, fabasyirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira orang ini dengan surga. Jadi beliau bukan hanya mengatakan barang siapa yang kamu jumpai orang bersyahadat la ilaha illallah masuk, kabarlah masuk surga, tidak, tetapi mustaqinan qalbuhu, yakin hatinya, bukan ragu-ragu. Inilah orang yang dikatakan orang yang ahli surga. Faman lam yastaiqin bi qalbihi, siapa saja yang hatinya tidak yakin ketika mengucapkan la ilaha illallah, lam yastahiqqa dukhulal jannah, tidak layak dia masuk dalam surga. Difahami kaum muslimin wal muslimat, mumpung kita ini masih segar minum, masih enak makan, masih nyenyak tidur, bahkan kesana kemari masih mampu, sempatkan nikmat kesehatan badan ini untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan di dalam akidah kita yang hak ini, dengan menuntut ilmu,
Karena apabila kita keliru, total adab naudzubillah min dzalik besok pada hari kiamat. Tapi kalau kita kekurangan dunia, lapar yaitu perut kita, haus mulut kita, sementara kita yakin dan benar, insya Allah akan mendapatkan ganti yang lebih baik di akhiratnya nanti. Karena Allah mengatakan walil akhiratu khairul laka minal ula. Akhiratmu dengan tauhidmu itu lebih baik daripada nikmat dunia di dunia ini. Karena kenikmatan dunia kenikmatan sementara yang banyak menipu. Tapi kenikmatan akhirat adalah hakikat kenikmatan yang sebenarnya. Oleh karena itu cari ilmu untuk akhiratnya lebih banyak, beramal untuk akhirat lebih banyak daripada kebutuhan kita untuk dunia. Karena dunia hakikatnya kita butuh sedikit, tidak banyak. Seandainya kita punya satu kamar untuk tidur, kita tidak perlu 100 kamar. Baju yang kita pakai satu ini berarti yang 15 tidak kita pakai. Tapi di akhirat kita harus mengejar yang sebanyak-banyaknya. Kemudian persyaratan yang nomor 3 kaum muslimin, agar syahadat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qabul al-munafi lirraddi. Kita wajib menerima, tidak boleh menolak. Setelah kita ilmu, lalu kita meyakini kebenarannya, meyakini mana yang ada, wajib kita terima. Karena tidak menjamin orang yang berilmu meyakini suatu lalu menerima. Seperti siapa? Seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani ketika sudah yakin betul adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan akhir zaman. Bahkan sebelum lahir sifat-sifat beliau ini telah diketahui dalam kitab mereka, dan mereka yakininya pula. Tetapi ketika diutus oleh Allah Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menolaknya karena apa? Dengki, karena hasud. Inilah kaum muslimin wal muslimat yang harus kita pahami. Tidak menjamin orang punya ilmu yakin itu fulan di atas yang hak, lalu diterimanya fatwanya. Ya. Ternyata persyaratan syahadat ini bukan gampang. Tetapi ada pula urusan-urusan yang harus kita ketahui semuanya. Fahami dulu. Setelah difahami, kita yakini kebenarannya, tidak boleh kita ragu-ragu. Setelah itu harus kita terima. Nah, yang mana hal ini? Terus Allah Subhanahu wa taala memberi penjelasan kepada kita semuanya di dalam ayat, yaitu surat As-Saffat ayat nomor 35-36, bahwa kita kaum muslimin bukan hanya sekedar ilmu dan meyakini, tetapi wajib menerima ilmu dan keyakinan yang ada ini. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang munafikin atau orang kafir itu, apabila diucapkan kepada mereka la ilaha illallah, mereka faham maknanya karena mengenai bahasa Arab, dan juga meyakini pula isinya, tetapi yastakbirun, mereka enggan menerimanya. Hadamil qabul, tetapi ar-raddu, tidak menerima namun ditolaknya. Wa yaquluna inna latariku alihatina bisyairin majnun. Nah, ketika mereka mendengarkan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akan mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolak, yastakbirun. Lalu mereka mengatakan, apakah kita ini disuruh meninggalkan pepujian-pepujian kami yang ini adalah warisan bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami? Gimana Muhammad ini datang membawa agama yang baru? Kita ini dulu kalau sakit datang ke kuburan Lata, Uzza wal Manat. Ada bencana kita manggil-manggil Lata wal Uzza wal Manat. Kurang rezeki dipanggilnya ya Lata, ya Uzza wal Manat. Ini orang mau mendatangkan agama yang baru. Kita ini disuruh mohon kepada Allah Ta'ala saja. Inna latariku aliyatana li syairin majnun. Apakah kita ini disuruh meninggalkan sembahan kami untuk mengikuti tukang syair yang gila ini? Siapa yang dikatakan tukang syair? Rasulullah SAW. Ini orang yang jahil. Beliau itu bukan tukang penyair. Wa ma huwa biqauli syair. Seandainya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dibaca oleh beliau di Quran ini syair, tentunya sudah banyak yang menandingi. Bukankah syair itu ucapan manusia? Kemudian seandainya beliau naudzubillah menjadi orang gila, bagaimana orang gila bicara masalah urusan gaib, ya, bicara masalah yaitu urusan yaitu ibadah, tauhid, syirik, bid'ah yang lainnya. Tanya siapa orang gila yang bisa bicara yang hak. Tanya, kita jumpa di pasar orang gila di pinggir jalan, orang gila kesini dulu, terangkan kepada saya tauhid, terangkan macam-macam syirik. Tidak bisa, orang gila suruh bicara. Tapi begitulah orang yang angkuh, yastakbirun, orang yang sombong. Ketika mereka menolak kebenaran supaya orang-orang yang lain pengikutnya itu lari dari orang yang dianggap gila ini, apa itu caranya? Ini orang gila, gimana? Wah, saya saja menjauh. Gimana kamu mau ikuti Muhammad ini? Ini orang gila, tukang syair ini. Padahal tidak ada bukti kalau beliau itu tukang syair. Ya, beliau itu dalam keadaan umi, tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Dan itu disaksikan oleh mereka sendiri ketika menyampaikan syahadat yang hak, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, timbul permusuhan, tidak diterima, malah menantang. Maka orang bersyahadat, kita kaum muslimin pada zaman sekarang, ya, ini harus kita tinggalkan penyakit-penyakit ini. Kalau kita merasa syahadat kita ini diterima oleh Allah Ta'ala, maka kita harus bergembira pula dengan saudara kita menyampaikan tauhid. Hendaknya kita bukti, kita terima, jangan ditolak. Ketika membahas masalah syirik, hendaknya kita fahami, karena musuh utama tauhid adalah syirik. Jangan kita marah, jangan kita kudeta dengan mereka, karena ini adalah perintahnya Allah Ta'ala. Jangan seperti kita ini orang-orang bangsa Quraisy yang yaitu waktu dulu pertamanya didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika didakwai, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka ini kalau diperintahkan ayo membaca la ilaha illallah, mereka enggan. Lalu yaquluna inna latariku aliyatina lisairin majnun. Apakah kita disuruh meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, sembahan-sembahan kami berupa tanaman ini, berupa orang mati ini, berupa batu keramat ini, apakah ini kita tinggalkan semuanya karena mengikuti tukang penyajian orang gila? Naudzubillah min dzalik. Inilah alasan orang yang tidak punya ilmu.
Ketika menghadapi orang punya ilmu, ketika tidak punya alasan untuk membantu orang punya ilmu, ngawur. Muhammad ini tukang syair. Mana buktinya dia tukang syair? Muhammad ini gila. Gimana dia gila? Bukankah banyak orang-orang yang gila? Bagaimana Rasulullah SAW disamakan dengan orang yang gila? Ini alasan orang yang tidak benar. Maka wahada ka khali ubbatul kubur al-yawm. Ini keadaannya seperti orang-orang yang meminta pada orang yang mati. Kita ini bukankah sudah bersyahadat la ilaha illallah. Wajib menolak semua sesembahan selain Allah Ta'ala dan wajib menetapkan hanya Allah Ta'ala. Lalu mereka ketika diperintahkan ayo ud'ullaha, berdoa kamu kepada Allah Ta'ala, fasta'izu billah, beristighosahlah kamu kepada Allah Ta'ala, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka mengatakan, ini peninggalan nenek moyang kita, orang-orang tua kita dulu bicara, ketika sakit maka sembuhnya dengan minta pada orang mati ini. Ketika mereka miskin melarat maka mereka kaya dengan datang kepada orang mati ini. Nah, ini adalah satu kebesaran dan satu dosa yang cukup besar. Jadi mereka menolak apa yang mereka ucapkan dalam isi makna syahadat itu. Fa'innahum yaquluna la ilaha illallah, memang benar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Pagi hari datang ke dukun, malam hari raya pamitan pada orang yang mati. Ya, ketika susah mencari jodoh, bukannya mohon kepada Allah Ta'ala, sudah bersyahadat setiap harinya tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah sholat, ya mencari azimatnya. Setelah sholat, mencari pula tumbal-tumbalnya, mencari akiknya yang dia anggap bisa menolak bala dan mendatangkan manfaat. Nah, ini kekeliruan kaum muslimin. Wakil ini batu, kita palu dengan palu pecah. Azimat itu kertas yang ditulis, kalau kita bakar terbakar si dia. Bagaimana bisa menolak bala? Dan dia sendiri dibakar tidak melawan. Keris-keris yang mereka anggap keramat ini kalau kita bawa ke pandai besi, diobong juga meleleh dia. Tidak bisa menolak dirinya. Bagaimana menolak madarat kepada orang yang meminta? Fahami? Dukun-dukun yang katanya bisa mengobati penyakit, dia sendiri sakit, istrinya sakit pula. Para penormal katanya bisa mendatangkan kekayaan, dia sendiri miskin. Bagaimana pemahaman syahadat kita la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah? Ya, maka orang bersyahadat la ilaha illallah masih menyimpan azimat, tidak bermanfaat syahadatnya. Walaupun mereka sudah mengetahui dan sudah meyakini. Bagi kan orang tahu dia lapar, ini adalah nasi yang halal yang sudah dimasak, enak masakannya. Yakin karena yang memasak adalah orang tuanya sendiri. Yakin masaknya enak karena masak dari bahan-bahan yang sekar. Tapi kalau dia menolak, tidak makan, ya tetap lapar. Yang nomor 4, al-intiyatu al-munafi li-tarki, harus diamalkan apa yang menjadi makna la ilaha illallah dan tidak boleh dibiarkan. Ya, makna la ilaha illallah yang harus kita amalkan dua.
Satu, meninggalkan semua peribadatan selain Allah. Tidak manggil-manggil orang tua yang telah mati, tidak manggil bamba yang telah meninggal dunia, tidak memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memanggil malaikat Jibril, tidak memanggil malaikat Mikail, tidak memanggil pula ustadznya. Karena memanggil telah meninggal dunia berarti berdoa. Yang nomor dua, ketika mereka tidak memanggil makhluk ini, karena itu memang larangan Allah Ta'ala kita memanggil makhluk untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak mungkin akan terpenuhi kecuali Allah yang memenuhinya. Lalu kita hanya memanggil kepada Allah Ta'ala. Lalu kita hanya berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini namanya al-inqiyad, melaksanakan apa yang menjadi kandungan isinya. Jangan sampai yang larangannya dikerjakan, perintahnya ditinggalkan. Dilarang minta kepada paranormal, masih saja minta. Bahkan tidak senang kalau manggil ya Rabbi, tapi mantap kalau manggil ya Fulan. Ini adalah waswas syaitan yang harus kita pahami. Ya, ini di antara persyaratan nomor 4, bagaimana kita wajib melaksanakan isi kandungan di dalam syahadat la ilaha illallah. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ayat nomor 22, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada, menyerahkan wajahnya, menyerahkan dirinya kepada Allah, artinya kalau minta kepada Allah, bertobat kepada Allah, nazar kepada Allah Ta'ala, menyembelih karena Allah Ta'ala, salat karena Allah Ta'ala. Ya, apa yang diminta, apa yang menjadi kebutuhannya, hanya mohon kepada Allah Ta'ala. Wa huwa muhsinun, dan dia mau beramal yang baik. Yang pertama, mengikhlas, yaitu beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Wa may yuslim wajhahu ila Allah. Yang nomor dua, dia berusaha, yaitu mohon kepada Allah Ta'ala dengan beramal yang saleh. Wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang kepada tali yang kuat ini. Tali yang kuat adalah la ilaha illallah. Ya, itu tali yang kuat, la ilaha illallah. Jadi tidak gampang kita ini mengucapkan la ilaha illallah kalau kita pahami persyaratan-persyaratan yang ada. Ya, ini yang nomor 4. Jadi kita hendaknya melaksanakan beribadah kepada Allah Ta'ala ikhlas karenanya, lalu beramal yang saleh wa muhsinun. Kita wujudkan amal itu dengan meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita minta kepada Allah Ta'ala, di mana saja kita butuh kepada Allah Ta'ala, tidak butuh kepada yang lainnya. Walaupun manusia minta pada saudara, minta dulu kepada Allah. Dan menjauhi yang yaitu pembatal tauhid ini, menjauhi tempat-tempat yang dikeramatkan, menjauhi yaitu kalimat-kalimat yang mengganggu tauhidnya atau merusak atau tidak sempurna tauhidnya. Maka inilah orang yang sifatnya faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Yang nomor 5, kaum muslimin, di antara persyaratannya yaitu as-sidqu al-munafi lil kadhib. Harus benar, harus jujur, nggak boleh dusta. Artinya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, itu muncul dari hati yang benar,
Bukan berarti la ilaha illallah di dalam mulutnya, hatinya tetap mengatakan ilah ini adalah orang-orang mati ini. Ilah ini adalah yaitu tempat-tempat yang keramat, bukan begitu. Faman qala bilisanin, siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya walam yusaddiq ya qalbuhu, tetapi hatinya dia tidak mau membenarkannya, namun dusta dia, al-kadhib dia, kana munafiqan kadzaban, atau munafiqan kadziban, dia munafik dan juga dusta. Mana dalilnya? Silakan membaca surat Al-Munafiqun 1-3. Allah mengatakan idza ja'akal munafiquna, ketika datang kepadamu wahai Nabi orang munafik itu, kalau mereka bersaksi, nasyhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi wahai Nabi engkau itu utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, sedangkan Allah yang maha tahu memang kamu itu utusan Allah wahai Nabi. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, tetapi Allah Ta'ala menyaksikan orang munafik itu dusta hatinya. Ngomong kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, hatinya membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dasar wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa orang beriman, mereka takut kalau mau dimusuhi orang beriman, oh kami ini beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tatkala mereka ingin pergi kembali kepada tokoh-tokoh mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, mereka mengatakan kami ini bersama kamu, cuma kami bertemu dengan orang Islam itu untuk mentertawakan saja. Lain namanya ucapannya enggak cocok dengan hatinya. Padahal Allah Ta'ala ini menilai manusia, dinilai dulu hatinya. Ya, ini menunjukkan pentingnya amal hati. Keimanan itu lebih kuat daripada keislaman. Karena orang bisa bohong secara lisan, tapi tidak bisa bohong dengan hatinya. Inilah harus kita pahami. Bagaimana kita menjadi orang jujur dalam syahadat kita, benar tidak mendustakannya. Ya, karena apabila orang bersyahadat la ilaha illallah, hatinya mendustakannya, tidak ada faedahnya. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, orang munafik itu di neraka paling bawah, padahal sudah bersyahadat. Satu contoh lagi, besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang menyampaikan ilmu, memanggil pula orang-orang yang membaca Al-Quran. Ketika Allah Ta'ala mengenalkan tentang nikmatnya, diakui oleh orang yang punya ilmu ini dan juga membaca Al-Quran. Ditanya lalu untuk apa ilmu yang kuberikan kepadamu dan juga Al-Quran yang kamu baca itu? Dijawabnya, iya ya Allah, ini ilmu aku pelajari karenamu ya Allah. Al-Quran ini kami baca mencari ridhamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta kamu. Betul, orang itu menyampaikan ilmu, berdakwah. Tidak satu pun mengatakan dia tidak berdakwah karena terwujud. Tapi Allah Ta'ala menanya tentang hatinya. Kadzabta, dusta kamu itu. Kamu melajari ilmu supaya dikatakan alim, liyuqala alim. Loh, liyuqala alim.
Wa taqra'ul Qur'ana liyuqala qari. Kamu berilmu itu supaya ingin mendapatkan satu lembar kertas, ya, bukan ingin untuk mencarinya pahala. Kamu baca Al-Quran itu supaya ingin mendapatkan piala, supaya dikatakan qari, qari'ah. Subhanallah, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pentingnya amal hati, ya. Dan Allah Ta'ala melihat kita bukan penampilan kita, karena penampilan itu bisa dusta, dan Allah Maha tahu kalau kita melihat orang yang memang zahirnya kita lihat, karena kita tidak tahu hatinya. Tapi Allah Ta'ala, apa katanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala tidak melihat penampilanmu, tidak melihat gagah badanmu, tetapi melihat amal hatimu. Ikhlas apa tidak? Jika ikhlas diterima oleh Allah Ta'ala. Wa amalikum, dan melihat cocoknya amalmu. Kalau amalmu itu cocok dengan sunnah dan hatimu ikhlas karena Allah Ta'ala, akan diterima. Jadi kita bersyahadat ini bukan sebagai simbol sehingga orang mengatakan dia muslim, ya. Kalau dapat keuntungan orang Islam dia mendapatkan bagian, bukan seperti itu. Kita bersyahadat mencari Allah Ta'ala, ingin mencari surganya dan ingin jauh daripada nerakanya. Lalu mana dalilnya bahwa kita ini yang bersyahadat ini harus jujur, tidak boleh dusta? Maka Allah mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Surat Al-Baqarah nomor 8. Ada sebagian orang itu yang dia mengucapkan amanna billah, maknanya asyhadu an la ilaha illallah wa bil yawmil akhir, dan juga mengakui adanya hari pembalasan. Wa ma hum bimu'minin, tapi ya beriman, maknanya dusta. Cuma omongnya tok, katanya orang Jawa. Hanya bicara saja tapi tidak ada bukti amalnya. Yukhadi'una Allah waladina amanu. Mereka berkeinginan untuk menipu Allah, dikira Allah Ta'ala enggak tahu isi hati manusia. Waladina aman, dan berkeinginan untuk menipu orang beriman. Itulah siasatnya orang Yahudi. Tatkala tidak mampu menyerang Al-Quran dan hati yang sahih ini, ya, ketika orang Islam kuat bertahan kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka menyelundup pura-pura masuk Islam. Syahadat di bibirnya tapi hatinya tetap memerangi kaum muslimin. Seperti Abdullah bin Sabah laknatullah alaihi, orang Yahudi Yaman yang dia yang berpura-pura masuk Islam untuk merusak umat Islam dari dalam. Yang nomor 6, kaum muslimin, di antara yaitu syarat yang harus kita perhatikan al-ikhlas, al-munafi lisyirki. Kita ini harus ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, bukan karena paksaan orang kita itu mau ditembak, ya. Karena menurut asal din ini kita tidak dengan paksa. La ikraha fiddin. Bagi orang kafir tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Silakan kalian masuk Islam. Kalau kalian masuk Islam dengan satu yang benar, surga tempat tinggalmu insyaallah. Kalau kalian disuruh bersyahadat tidak mau, neraka, naudzubillah min dzalik tempat tinggalmu. Jadi orang bersyahadat jangan merasa ini karena dia orang kafir, ya, tinggal di beberapa negara yang kuat Islamnya. Sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW ketika para sahabat kuat imannya dan Islamnya, bertambah hari bertambah banyak jumlahnya orang masuk Islam. Ada orang munafik pura-pura masuk Islam, khawatir nanti dibantai oleh kaum muslimin.
khawatir nanti akan dirampas hartanya oleh kaum muslimin sehingga pura-pura masuk Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kita Islam bukan paksaan, tapi bagaimana timbul dari hati yang lapang, tahu kebenaran Islam ini, difahami terlebih dahulu. Ketika ada yaitu penjelasan dalam hatinya, setelah mempelajari yakin ini benar di ilmunya, maka baru mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Adapun dalil kita harus ikhlas di dalam bersyahadat la ilaha illallah. Tidak boleh kita itu syirik, karena Allah mengatakan, karena beliau mengatakan, fa innallaha harrama 'alal nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya Allah Ta'ala, fa innallaha harrama 'alan nar, mengharamkan masuk di neraka siapa itu? Man qala la ilaha illallah, orang yang bersyahadat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Hatinya ketika bersyahadat lisannya ini mencari ridha Allah, ikhlas, yabtaghi bidzalika wajha Allah, mencari ucapannya ini untuk yang mencari wajah Allah, yabtaghi dzalika, diucapkan yang dalam rangka wajah Allah. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang terakhir kaum muslimin, di antara syarat diterimanya syahadat kita ini harus al-mahabbah, tunai budi, wajib mencintai syahadat la ilaha illallah ini, dan mencintai pula orang bertauhid. Kenapa tidak kita cinta yang ini adalah tauhid? Seruan Allah Ta'ala sangat mulia, menjadi sebab yaitu terpeliharanya darah kita, harta kita, dan kehormatan kita, menjadi sebab orang itu masuk di dalam surganya. Bagaimana kita tidak mencintainya? Kecintaan kita dengan la ilaha illallah ini terbukti kita setiap waktu kita sholat membaca syahadat ini. Kita jawab pula ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, ya. Dan kita senang sekali dengan orang yang masuk Islam ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah saudara kita, kami mencintai si fulan ini, ya. Mana tahunya kita ini harus mencintai, bukan hanya sekedar mengucapkan sambil lalu ke sana kemari, tapi harus mencintainya. Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Disebutkan surat Al-Baqarah ayat nomor 165. Walladzina amanu, ada orang beriman, asyaddu hubban lillah, paling mencintai kepada Allah Ta'ala. Tidak ada kecintaan yang melebihi kecintaan dia kepada Allah dan dia yang lainnya kecuali kepada Allah. Bagaimana tidak mendahulukan kecintaannya kepada Allah Ta'ala, karena segala suatu kebutuhan hidup kita dari Allah. Kalau kita mencintai istri kita karena istri kita mau kita kumpuli, merasa kita mendapatkan sesuatu dari istri kita, bagaimana dengan kita pada Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala yang memenuhi semua kebutuhan diri kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur, dari mau tidur kembali, setiap detik kita mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Maka kita mencintai tauhid ini dengan membenci syirik. Kita mencintai orang ahli tauhid dan juga membenci orang ahli syirik. Begitulah kaum muslimin, keterangan singkat berkenaan yaitu tentunya kita mempelajari syarat-syarat syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Semoga Allah Ta'ala memberi ilmu kepada kita semuanya, khususnya saya yang mau menjawab pertanyaan ini. Rabbi zidna ilma, ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Pertanyaan yang pertama yaitu hamba Allah Ta'ala di Ciamis, barakallahu fiik,
mau tanya, apakah betul kalau baca Al-Quran dengan tidak mengerti artinya itu hanya sia-sia saja? Bukan sia-sia, tapi dia hanya dapat pahala membacanya. Karena satu huruf yang dibaca itu yaitu 10 digandakan pahalanya. Tapi dia kurang sempurna, karena dia hanya baca saja. Sedangkan Al-Quran isinya hukum, isinya akidah, isinya perintah, isinya larangan, isinya dakwah. Bagaimana kita bisa melaksanakan isi-isi ini kalau kita hanya sekedar membaca? Kita tidak mengatakan membaca Al-Quran itu sia-sia, karena satu huruf yang dibaca mendapatkan 10. Tapi Allah Ta'ala menganjurkan kita agar memahami ayat Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin akfaluha. Mengapa mereka tidak mau memahami Al-Quran ini? Ataukah memang hati mereka tertutup? Ini kewajiban kita kaum muslimin. Tidak menjamin orang baca Al-Quran lalu dia orang bertauhid. Ya, bukankah kita saksikan berapa banyak orang khufat tetapi masih percaya kepada azimat, masih montang-manting pergi ke tukang peramal kalau ada hajatnya. Ini karena apa? Karena tidak memahami isi daripada Al-Quran itu sendiri. Untuk anak-anak yang masih kecil kita cari membaca dulu. Namun walaupun demikian, fahamkan maknanya secara global, agar mereka mengerti bahwa surat Al-Ikhlas kulullah akan yang dibaca ini, bahwa Allah Ta'ala satu, hanya Allah Ta'ala yang dimintai, selainnya tidak boleh. Bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan, supaya mereka faham bahwa Allah Ta'ala lain dengan makhluknya. Adakah firman Allah Ta'ala atau hadis Nabi yang artinya seperti itu? Ya, Rasulullah SAW menjelaskan di antara ciri-ciri kelompok Khawarij, ini hadis, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu khanajirahum, baca Al-Quran tapi enggak faham hatinya, sampai ke tenggorokan saja tidak, maknanya tidak masuk sampai hatinya. Sehingga ayat itu mestinya untuk orang kafir, diperuntukkan untuk saudaranya sendiri yang beriman. Itu diantara dalilnya. Yang nomor 2, apakah Rasulullah SAW dulu mengajari ilmu tasawuf atau tariqat sufi kepada sahabat? Apa ada yang berpedoman pada ilmu tersebut daripada ilmu fikih? Ada orang yang berpedoman pada ilmu tersebut daripada ilmu fikih. Rasulullah SAW tidak mengajarkan kecuali wahyu. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagi Nabi kecuali menyampaikan wahyu ini. Dan juga Allah Ta'ala memberitahu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, litubayyina ma nuzila ilaihim, agar kamu wahai Nabi menjelaskan Al-Quran yang turun untuk mereka ini. Bahkan juga beliau mengatakan, Karinallah kariyalakum salasan, sesungguhnya Allah Ta'ala membenci kamu 3 perkara. Kira wa qala, katanya. Kita dilarang mendahulukan akal, tapi kita harus mendudukkan akal kita ini kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Orang beriman, jangan kamu mendahului Al-Quran dan Sunnah. Baca qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Bagaimana boleh dikatakan ya itu mengajarkan tasawuf sufi?
Mengajarkan ilmu kalam ini ilmu-ilmu yang merusak hati. Ilmu adalah qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Dia mengatakan taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan kepadamu dua pusaka. In tamassaktum bihima lam tazillu abada. Kalau kamu pegang kepada dua perkara ini tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah, bukan kitab suci. Kitab Allah Al-Quran. Wa sunnat Rasuli. Dan sunnahnya Rasulullah SAW, yaitu hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, Pak, saya mul dari Kapuas, Hulu, Kalbar, Barakallahu fiik. Saya dulu pernah di Kalbar, umur 19 tahun, di Strong Point, Balai Karangan, Sanggau, masih terus perbatasan, yaitu antara Sarawak dan juga yaitu Pulau Kalimantan ini. Saya mau tanya bagaimana hukumnya kalau orang Islam memelihara apa? Orang ini gimana ini? Memelihara apa ini? Apakah haram atau enggak? Mohon penjelasan. Ini enggak tahu memelihara apa ini. Memelihara ayam ya boleh. Ya, memelihara kambing. Kalau kebanyakan boleh dikirim kepada Al-Furqan untuk disembelih. Kalau memelihara azimat ya tidak boleh. Ya. Ditanya dulu memelihara apa ini enggak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Soal yang nomor 4. Ustaz, bagaimana mengenai sholawat nariyah? Mohon penjelasannya karena permohonannya kepada Rasulullah SAW dari hamba Allah Lampung. Sholawat itu hanya ada satu. Nah, enggak ada sholawat yang lain. Sholawat yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu salawat dalam salat. Ya. Ada lagi salat yang pendek, sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sallallahu ala sayyidina, sallallahu ala mustafana, sallallahu ala habibina, sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Penanya bisa baca kitab Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Apa katanya? Qala sahabat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang qala sayyiduna Rasulullah. Itu salawat yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada salawat selain salawat yang dituntunkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga Rasulullah yang lainnya tertolak, entah itu salawat ini, salawat itu. Ya, supaya kita fahami. Ada permohonannya kepada Rasulullah SAW haram. Bagaimana mereka mohon kepada Nabi? Wong Allah Ta'ala, yaitu Rasulullah SAW mohon kepada Allah. Rasulullah SAW mohon kepada Allah, bukan mohon kepada dirinya. Berdoa kepada Allah. Beliau ketika pagi membaca Allahumma inni as'aluka, kanya itu Allah, ilman nafi, ya Allah, aku mohon kepada ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Beliau itu mohon kepada Allah, bukan mohon kepada dirinya. Bahkan juga melarang umatnya memohon kepada dirinya. Nah, ketika ada salah seorang sahabat tengkar,
Dipukulnya, hayya bina nastaghiitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya, la yustaghasu bi, innama yustaghasu billah. Jangan kamu beristighosah kepada saya. Beristighosahlah kamu kepada Allah Ta'ala. Maknanya mintalah perlindungan kamu kepada Allah. Kemudian juga yang terakhir, Ustaz, saya hamba Allah Ta'ala dari Bandung, barakallahu fiik. Mohon penjelasannya mengenai at-taghut. Taghut itu maknanya ma'ubida min dunillahi wa waradin. Taghut itu yang disembah selain Allah Ta'ala dan yang disembah itu ridho. Itu namanya taghut. Ani'budullah wajtanibut taghut. Orang itu dia punya simpanan akik karena dianggapnya menolak barat mendapatkan manfaat, taghut dia. Akiknya dikatakan taghut. Ada orang dia meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, kalau kamu butuh apa-apa, datanglah ke kuburan saya, dia taghut karena rajin. Tapi Nabi Isa alaihissalam walaupun diminta-minta oleh orang Nasrani tidak taghut. Karena Nabi Isa alaihissalam tidak menyuruh umatnya agar beribadah kepada dirinya, tetapi menyuruh umat agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah kaum muslimin wal muslimat, 1 jam lebih kita bertemu siang hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk berilmu dan beramal saleh, dan diampuni dosa kita semuanya, dan juga diterima amal baik kita semuanya, dan semoga kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti program acara ini, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para donatur yang telah menyumbangkan